Sebelumnya kita ucapin terima kasih atas waktunya untuk Ibu Melanie dan Ibu Putri dalam wawancara untuk memenuhi tugas kita di SMA Negeri 72 Jakarta. Oke, perkenalkan nama saya Azahra Mulyasa dan teman saya Arsatri Bisma. Ini ada Nazwa dan Nur Hidayah. Bersama ini kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kapan Partai Nasdem didirikan dan siapakah pendiri dari Partai Nasdem? Partai Nasdem sendiri itu kan awalnya ormas. Ormas, kemudian 2011 ya? 26 Juli 2011 dibentuk menjadi partai politik. Yang membentuknya ya pastinya Bapak Surya Paloh sebagai inisiator pertama dan juga orang-orang yang di belakang mereka yang mensupport yang dari awalnya dari organisasi masyarakat jadi partai politik gitu. Jadi diperingatinya tapi setiap ulang tahun itu bukan tanggal 26 Julinya, melainkan tanggal 11 November. Per tanggal 11 November. Jadi nanti tanggal 11 November ini kita tepat 11 tahun. Oke. Lalu sekarang ini siapakah ketua dari Partai Nasdem? Surya Paloh. Bapak Haji Surya Paloh. Tetap ketua umum. Oke. Terus pertanyaan ketiga, pasti setiap partai punya tugas serta tujuannya ya. Jadi apa tugas serta tujuan dari Partai Nasdem sendiri? Melanie atau aku? Ya pastinya setiap partai itu kan punya visi dan misi. Ya. Semuanya berlandaskan satu tujuan terbesar dari partai itu untuk apa? Khususnya untuk Partai Nasdem, kita tuh menginisiasikan tentang restorasi Indonesia. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat di banner, di TV, kalau Partai Nasdem itu slogannya restorasi Indonesia. Itu salah satu value yang paling kita tekankan sebagai tujuan utama Partai Nasdem ini dibentuk. Gambaran besarnya, merestor Indonesia. Bagaimana cara mengembalikan Indonesia ini sebagai negara yang utuh, tidak terpecah belah dan menjadikan satu si bangsanya ini. Jadi kalau mau dibilang secara sederhana, selain dari visi misi yang panjang, itu adalah restorasi Indonesia. Dalam caranya apa? Dengan adanya gerakan perubahan. Nah, dua slogan itu yang ada di Partai Nasdem. Jadi secara sederhana bisa didefinisikan bahwa tujuan Partai Nasdem adalah untuk merestorasi Indonesia dengan gerakan perubahan. Terima kasih, Bu. Lalu kita pengen tahu sejak kapan Ibu Melanie dan Ibu Putri bergabung ke Partai Nasdem? Kalau saya bergabung 2014. 14, udah lama juga. Iya. Kalau Ibu Putri? Kebetulan aku itu kita manggilnya kakak aja ya. Kakak, Ya. kakak Jadi semua. di Partai Nasdem tuh kita punya budaya di mana kita manggilnya semuanya, mau yang senior maupun yang baru masuk kita manggilnya kakak, yang artinya adalah kader. Ada. Iya. Jadi kader, semuanya adalah kader Partai Nasdem. Jadi Kak Melanie sama saya, sama aku, itu kita manggilnya kakak. Gitu. Walaupun Kak Melanie mungkin lebih senior daripada Bila, tapi kita semuanya manggil kakak. Itu artinya equal. Kita semua di Partai Nasdem tidak ada yang lebih ada yang tidak kurang, semuanya sama. Semuanya sama. Kalau saya sendiri join di Partai Nasdem itu lulus kuliah 2017 September. Ke Novembernya saya langsung masuk ke partai politik sampai hari ini. Jadi dari 2017. Oke. Nggak mati tuh namanya. Enggak. Sebentar. Ini Robby nelfon mulu. Dan sekarang apa kegiatan Kakak Melanie dan Kakak Putri selama menjadi kader Partai Nasdem? Tentu kita kegiatan kita sesuai arahan dari atas untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sosial, mengedukasi masyarakat tentang bagaimana contohnya Kakak Putri kemarin bagaimana menjaga kebersihan segala macam. Pokoknya tentang mengedukasi masyarakat dan mengajak para milenial untuk mau masuk dan berpolitik. Karena tentu kita harapkan milenial sekarang tidak alergi dengan politik. Kalau dari aku sendiri itu kebetulan
Berprosesnya juga cukup lumayan lama, sekitar berapa tahun tuh, dari 2017 ke 2022 ya, 6 tahunan ya, 6 tahunan, hampir mau 7 tahunan. Jadi waktu awal masuk sebagai kader, aku sebagai struktur wakil sekretaris wilayah. Nah, wakil sekretaris wilayah di tingkat provinsi. Nah, jadi di Partai Nasdem itu ada tingkat-tingkatannya. DPP itu tingkat pusat, seluruh Indonesia. DPW itu provinsi. DPD itu tingkat kabupaten kota. Kayak kalau di Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Terus ada DPC, berarti per kecamatan. Ada juga DPRT yang per kelurahan. Ini mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa tingkat struktural itu dari yang paling tinggi nasional sampai ke tingkat kelurahan. Nah, kebetulan aku sendiri lulus kuliah masuk ke Partai Nasdem, langsung masuk sebagai kepengurusan, masuk dalam struktur. Tapi tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan kalau orang yang lain datang hanya mau jadi anggota. Jadi beda nih. Jadi teman-teman juga harus mengerti di mana hanya menjadi anggota, simpatisan, ataupun menjadi struktural. Kalau orang yang berada di dalam struktur berarti itu orang yang bekerja, yang menjadi ibaratnya adalah yang kerja untuk urus kegiatan, untuk konsepin pekerjaan dalam tiap-tiap bidang yang ada. Kebetulan waktu awal pertama itu aku masuk sebagai wakil sekretaris bidang eksternal. Dalam artian adalah aku berhubungan dengan teman-teman para wartawan, aku berhubungan dengan pihak-pihak di luar kepartaian untuk memberikan informasi. Jadi kita saling kasih tektokan informasi. Nah, tapi dalam rentan beberapa tahun kemarin, dari tahun 2019, aku dimandatkan sebagai wakil ketua bidang pemilih pemula dan milenial. Nah, itu tugasnya apa? Nah, tugasnya adalah bagaimana kita bisa mempelajari teman-teman generasi milenial, berarti seumuran aku, dari 90 tahun 95 ke atas sampai ke generasi Z, sampai dengan generasi alpha selanjutnya. Jadi namanya saja milenial tapi menyangkut semua teman-teman muda. Nah, pekerjaannya apa? Di sini kita bikin program untuk kasih tahu bahwa Partai Nasdem itu benar-benar merangkul teman-teman anak muda untuk memperkenalkan sebenarnya politik itu apa. Itu secara garis besar. Tapi apa sih yang bisa dilakukan sama teman-teman muda dalam partai politik? Kita jabarkan dalam bentuk-bentuk kegiatan. Kegiatan politik itu tidak semuanya tentang membahas undang-undang, nggak semuanya tentang membahas tentang anggota dewan kerjanya apa aja, DPRD, DPR RI, enggak. Tapi kita memberitahukan ke masyarakat kalau politik ini adalah sebuah cara, alat, tools, it's a tools untuk buat kebijakan. Nah, kebijakan kita pakai jalan raya, kita bisa beli baju dengan gampang, kita bisa pergi kemana-mana dengan mudah. It's about a political product. Nah, itu yang kita jabarkan dalam bentuk kegiatan. Tapi kegiatannya, kalau dari aku sendiri, kita mengemasnya secara modern. Jadi misalkan kita membuka kesempatan buat teman-teman yang pengen belajar kelas make up. Kalau teman-teman tahu belajar kelas make up sekarang mahal banget. Tahu Buba Alfian, dance, segala macam, bisa puluhan bahkan belasan sampai puluhan juta. Nah, Partai Nasdem buka yang namanya kita bikin aktivasi, kita kasih sertifikat gratis untuk MUA misalkan. Terus juga kemarin kita jalan pagi ke CFD sambil dengan bersih-bersih sampah plastik. Itu ibaratnya itu gerakan anak-anak muda untuk mengundang teman-teman yang lain untuk peduli sama lingkungan. Sebenarnya banyak banget kegiatan nih. Kalau Kakak Mel ini kan ketua Garnita DPW Partai Nasdem. Jadi di Partai Nasdem sendiri ini itu banyak bidang-bidangnya. Selain yang di struktur partai, ada yang di sayap partai, ada di badan partai. Nah, ini gambaran besarnya ini partai. Tapi di dalamnya itu ada banyak-banyak lagi sayap partai. Nah, Kakak Melani ini ketua di Jakarta untuk Garnita Malahayati. Di mana Kak Melani sayap partai ini adalah sayap yang menaungi semua perempuan. Jadi isi anggotanya perempuan semua. Ini pemberdayaan buat perempuan-perempuan di Indonesia, masuknya di Garnita Malahayati. Kalau teman-teman nanti kalau misalkan sudah kuliah, nanti bisa masuk ke Liga Mahasiswa. Di mana itu memang di bawah tangannya partai politik, tapi khusus di luar. Jadi ibaratnya tidak masuk dalam kegiatan-kegiatan politik aktifnya gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang bisa dipakai oleh teman-teman sebagai mahasiswa. Landasannya, basicnya dapatnya dari Liga Mahasiswa. Kalau mungkin teman-teman yang cowok atau yang cewek, anak-anak muda bisa masuk ke Garda Pemuda Nasdem.
Ada lagi kalau misalkan ada orang-orang buruh bisa masuk ke Gemuruh, tempatnya para buruh berkumpul. Lalu ada apa lagi? Ada Garpu, gerakan UMKM. Nah, di situ masuknya di situ. Itu sayang partai. Badan partai beda lagi. Badan partai itu ada bantuan hukum, ada BAHU, bantuan hukum Partai Nasdem, ada yang namanya Badan Rescue. Nah, kata rescue sendiri itu kan ibaratnya kita biasanya bantu kalau ada kejadian-kejadian luar biasa. Misalkan ada bencana alam, teman-teman dari rescue yang isinya mungkin perawat, dokter, itu turun untuk membantu secara sosial yang dibiayai oleh Partai Nasdem. Jadi kurang lebih seperti itu yang kita buat, yang kita lakukan. Tidak melulu semuanya tentang politik hard issues-nya, tapi kita lebih menyentuh ke soft issues-nya. Maaf ya jadi panjang karena harus ngerti dulu. Kalau terima kasih Kak Putri sama Kak Melani atas jawabannya. Terus kita juga mau tahu kalau jumlah kader muda Partai Nasdem pada saat ini itu ada berapa? Ini banyak banget ya, karena mungkin kapasitas aku sendiri sebagai Nasdem Muda DKI Jakarta, kita cuma tahu Nasdem Muda Jakartanya saja. Kalau secara keseluruhan kita nggak bisa tahu berapa nominalnya. Namun kalau kita mau bicara secara keseluruhan senasional, kita itu yang sudah memiliki IKTA atau elektronik IKTA yang sudah mendaftar secara online itu sekitar 2 juta lebih. Di luar dari orang-orang simpatisan atau orang-orang yang aktif tapi belum menggunakan IKTA. Entah mereka sudah mungkin bingung dalam penggunaan gadget atau internet sehingga mereka nggak bisa aksesnya, tapi kurang lebih itu ada sekitar 2 juta. Aku nggak bisa kasih data konkretnya, tapi kurang lebih itu yang aku tahu. Oke, terima kasih Kak. Nah, untuk pertanyaan terakhir, ada nggak tips dari Kak Putri dan Kak Melani untuk calon kader muda yang ingin terjun ke politik? Tips-tipsnya. Kalau saya sih nggak perlu pikir panjang, langsung aja join dan belajar dan mengetahui sendiri gitu. Karena partai politik yang khususnya Nasdem buat saya sih nggak ada yang mengerikan, nggak ada yang ini, sangat nyaman dan sangat enak buat kaum muda sih. Soalnya kita banyak kegiatan juga yang pesertanya tuh muda-muda dan lebih condong ke para muda. Jadi nggak perlu banyak mikir lagi, aduh gimana ya, politik kan kesannya orang tua banget nih politik itu. Sebenarnya enggak sih, Partai Nasdem tuh enggak, sangat milenial banget. Ya. Jadi saran saya sih, tips saya nggak ada tips banyak, join aja dulu deh. Berarti coba dulu ya Kak. Kalau dari Kak Putri ada tips nggak nih? Tips dari aku adalah orang yang mau merubah. Kalau ada orang yang berkeluh kesah tentang keadaan sekitarnya dia, mengeluhkan tentang jalanan macet, mengeluhkan tentang hidup di Jakarta susah, cari kerja susah, sebaiknya cari tahu kenapa. Dan cari tahunya itu salah satunya adalah akses untuk bagaimana cara orang atau anggota-anggota dewan di parlemen sana menentukan sebuah kebijakan, sehingga kita tahu bagaimana sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan di kota kita atau di sekeliling kita sehingga seperti ini. Nah, jadi ada dua mata yang berbeda dari pribadi sebagai rakyat biasa, kita semua rakyat biasa, dan bagaimana cara orang melihat sesuai dengan data konkret, sesuai dengan realitas yang ada. Kenapa satu kebijakan dibuat, sehingga teman-teman anak muda seharusnya harus melek politik dulu, percaya bahwa politik itu adalah sebuah alat. Jadi kadang-kadang kita nih suka dipermainkan dengan kata politik lagi kotor, politik itu jahat. Enggak, politik itu alatnya. Mungkin oknum-oknumnya aja yang mungkin terkadang terkesannya dikemas oleh media. Oknum-oknumnya itu ya benar-benar adalah makan uang rakyat, koruptor dan lain-lain. Karena mungkin ada suatu hal yang terlepas dari jalurnya dia sendiri sebagai wakil rakyat atau sebagai pejabat untuk mensejahterakan, untuk menjalankan tugas dan amanahnya. Jadi saran saya, kalau mau sekeliling kalian berubah menjadi lebih baik, melek politik, kalau mau bertindak, kalau mau berbuat sesuatu, masuk ke organisasi masyarakat aja nggak cukup. Kalian harus masuk ke dalam
ke dalam institusi itu sendiri, sehingga bisa merubah walaupun secara verbal, secara masukan. Misalkan kalau di partai politik, teman-teman semua bebas bersuara untuk mengatakan apa kepentingan kalian dan apa yang kalian pengen buat. Mulailah dari situ. Jadi kalau misalkan kalian benci banget sama orang-orang koruptor sana, masuklah dan benahin. Keren banget ya. Anyway, aku takut salah nih kalau masalah data. Kalau misalkan ditanya berapa pengikutnya, bisa di switch pertanyaannya sebagai berapa banyak suara yang dipilih yang ada pada Nasdem secara keseluruhan. Di 2019 pemilu kita dapat 12,66 juta. Nah, mungkin pertanyaan itu bisa di switch karena kalau kalau datanya kita nggak pegang, aku takut salah. Jadi demi kelancaran teman-teman punya wawancara, jadi pertanyaannya bisa di switch menjadi berapa banyak orang yang memilih Partai Nasdem. Nah, korelasinya adalah dengan pemilu 2019, kita dapat 9,5% dari suara nasional, yaitu 12,66 juta. Biar konkret gitu ya, Raya. Ya. Aku takut kalau masalah data. Wah. Oke, kalau gitu demikian pertanyaan wawancara dari kami. Terima kasih banyak untuk Kak Melani dan Kak Putri atas jawabannya, sangat-sangat menginspirasi kita ya. Oke, kalau gitu kita sudahi wawancaranya. Terima kasih.